Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Sore ya. Sore, Bu. Ya. Makasih sudah hadir di kesempatan ini. Ini mahasiswa cuma 4. Adik gimana kabarnya Kadek? Kadek kayaknya masih di luar ini ya, jangkauan. Anime yoga, gimana kabarnya yoga? Iya, Bu, baik, Bu. Oke, Di berarti Puni lagi hujan loh, Bu. masih hujan ya, sama seperti di kampus juga masih hujan. Mudah-mudahan nggak banjir lagi kayak kemarin ya, soalnya dan juga yang lagi pulang tolong hati-hati di jalan. Jadi hari ini kita mau menyampaikan atau saya mau menyampaikan terkait dengan materi yang sudah dijelasin kemarin ya. Kita lanjutin lagi. Kemarin kan sudah materinya sudah terkait dengan apa namanya? Sudah terkait dengan use case diagram. Oh ya, udah ya kemarin ya use case diagram ya. Halo. Iya, Bu, udah, Bu. Oke, use case diagram. Nah, sekarang kita kan kemarin use case diagram sudah selesai tuh. Cuman sebenarnya belum sampai habis sekali karena masih ada beberapa kaidah yang belum kita selesaikan. Ya, salah satunya kan udah asosiasi ya. Asosiasi di sini terkait dengan hubungan antara aktor dengan case ya. Terus kemudian mengeneralisasikan terkait dengan pengunjung dan anggota, di mana nanti pengunjung itu bisa mendapatkan atau bisa menjadi anggota ya. Dari beberapa macam pengunjung nanti bisa digeneralisasikan menjadi anggota. Atau bisa seperti ini, mengeneralisasikan mahasiswa, dosen, dan pengunjung pada satu perpustakaan menjadi anggota. Bisa minta tolong yang apa namanya? Mahasiswa atau yang masih belum mute, boleh di-mute dulu ya. Jadi bisa ibunya aja yang ngomong dulu. Oke, thank you. Jadi bentuknya seperti ini untuk generalisasi. Maksudnya seperti apa generalisasi? Jika anggota itu mempunyai dalam artian bisa melakukan satu atau dua kegiatan atau proses atau case di sini, berarti jika bagian ini yang sudah terkena dalam artian bisa melakukan kegiatan tersebut, maka secara tidak langsung ya mereka atau secara langsung itu mereka juga bisa melakukan ya. Ketika anggota itu dapat melakukan peminjaman di buku perpus, berarti itu menjelaskan bahwa mahasiswa, dosen, dan pengunjung sama-sama bisa melakukan peminjaman buku. Oke. Terus kemudian generalisasinya di sini, di mana pengunjung nanti generalisasi ini udah jelas ya. Ada mahasiswa dan dosen sebagai anggota, terus kemudian pengunjung bisa mencari dan membaca buku, ya, di mana nanti pengunjung juga bisa melakukan registrasi, ya kan? Anggota registrasi dan melakukan pinjam buku. Selain itu, nah ini kemarin Ibu minta tolong kan bikin use case ya, use case diagram. Di mana use case diagram itu yang berkaitan dengan jual beli. Selain daripada itu, ya, ada beberapa simbol pelengkap lain yaitu extend dan include. Ini extend dan kemudian yang mana nih? Ada ini include, ya. Extend itu secara bahasa Indonesia atau bahasa Inggris jika diartikan ke bahasa Indonesia, extend berarti tambahan atau perpanjangan, extended ya. Ya, jadi bahasanya kita menjelaskan terkait dengan extend atau perpanjangan dari satu case yang sudah ada. Ketika ada pengembalian buku, maka ada kemungkinan cek denda. Oke, paham sampai sini? Bisa dinyalain deh, nggak di mute. Nah. Jadi dalam artian ketika misalkan mengembalikan buku, maka ketika kita datang untuk melakukan transaksi pengembalian, langsung ada extended proses, di mana nanti ada pengecekan denda, ya kan gitu ya? Itu perpanjangan. Biasanya memiliki nama awal yang sama dengan relasi asalnya. Arahnya tanda panah mengarah ke case perpanjangan. Kalau di video sebelumnya nanti dia ada agak rancunya, dia arah panahnya ke atas, nggak apa-apa. Pakai dulu yang sesuai, dalam artian pakai dulu untuk yang penting ini dulu bisa menjelaskan yang mana extend, yang mana include ya. Extend, misalkan validasi user ya. Validasi user, di mana validasi user nanti akan melakukan validasi username dan password, di mana perpanjangannya nanti ada validasi sidik
jari. Maksudnya gimana nih, Bu? Kan biasanya ketika kita login ada validasi user ya, di mana nanti kita akan melakukan validasi username dan password. Jika dimungkinkan atau misalnya jika ada kesalahan, ada error dan ada masalah terkait dengan validasi username dan password ya gitu ya. Kayak kita di handphone kan kita masukin, kita login tuh dengan menggunakan username dan password. Tapi jika ada masalah maka kemungkinan ada validasi sidik jari, extended atau bahasanya ada kemungkinan kasus-kasus tertentu yang mungkin terjadi. Kayak di sini kan berarti jika pengembalian buku bisa jadi dia akan ada yang namanya cek denda. Karena apa? Karena dia bisa jadi terlambat. Oke, kayak di sini ada extend kembalikan buku untuk cek denda, ya kan ya? Dimana di sini sudah terlihat jelas ya bagian-bagian dari use case diagramnya seperti apa. Ini extend dan ini include. Kalau include itu relasi tambahan syarat. Include itu kalau di bahasa Indonesia kan berarti termasuk ke dalam, ya gitu ya, sebagai syarat. Ini nih termasuk paketan ini loh gitu. Ya, jadi kayak misalkan kalian kalian bikin Gmail ya kan gitu ya, bikin Gmail, buka akun Gmail, berarti kalian udah akan mendapatkan tambahan syarat atau tambahan keikutsertaan dalam Google Mail ya kan ya. Kemudian ada Google Drive, kemudian ada Google Meet ya kan, kemudian ada Google apalagi? Ada Google Spreadsheet, ada Google dan lain sebagainya. Banyak banget ya. Hanya jika Anda punya Gmail. Jika Anda tidak punya Gmail berarti tidak bisa. Nah, terus kemudian include itu termasuk misalkan dalam artian kalau Anda login ke dalam sebuah email. Anda bisa baca email, Anda bisa baca email, buka email, balas email, hapus email, mengkoordinir mana email yang penting, mana yang tidak, itu hanya jika Anda login ke dalam halaman pribadi email Anda, halaman personal. Berarti dalam artian gini, include ini adalah kayak tadi ya, login ke dalam Gmail adalah syarat untuk bisa mendapatkan beberapa case-case yang tadi. Paham gitu maksudnya ya? Halo? Ya, Bu, ya. Oke. Jadi kita bahasanya kita mengelompokkan mana yang masuk ke dalam satu kelompok-kelompok di dalam sebuah use case. Jadi nanti use case ini dia punya kelompok-kelompok sendiri, di mana nanti dia dijelaskan terkait dengan include. Dari include sini, dia akan menjelaskan kalau Anda melakukan login, Anda bisa ini. Kalau Anda melakukan pinjam, maka bisa akan melakukan beberapa case-case tambahan gitu, seperti itu. Biasanya memiliki nama awal yang sama dengan relasi asal, arah tanda panah berasal dari case syarat, ya. Dua pandangan, case username sebagai syarat dilakukan sebelum, jika case login dilakukan, atau case validasi user akan selalu dipanggil sebagai syarat dapat dilakukannya case ubah data. Ini seperti ini. Nomor 1, ya, case username, validasi username sebagai syarat dilakukan sebelum login. Jadi kalau misalkan login ini bisa dilakukan jika validasi username sudah dilakukan, ya. Terus atau misalkan bahasanya case validasi user akan selalu dipanggil sebagai syarat dapat dilakukan case ubah data. Kalau di sini kelihatan ya, kita bisa lihat selanjutnya ada anggota, pengunjung dan petugas. Di sini sama seperti yang kemarin. Cuman di sini ketika misalkan registrasi, syarat daripada bisa login adalah registrasi. Anda nggak mungkin bisa login tanpa terdaftar dahulu ke dalam sebuah database ya gitu ya. Kalau belum kesimpul sebagai anggota, berarti Anda belum bisa login karena belum punya username dan password ataupun informasi terkait pendaftaran. Ya gitu. Terus kemudian di sini juga masih ada include di mana bentukannya bahwa Anda harus pinjam buku sama kembalikan buku untuk menjadi syarat cek transaksi terakhir.
Oke. Atau bahasanya gini, sorry, kebalik. Cek transaksi terakhir ya. Ya, sebagai syarat boleh pinjam buku dan kembalikan buku. Maaf, itu yang benar. Kan cek dulu transaksi terakhirnya. Benar nggak nih dia sudah balikin buku? Karena kan pinjam buku biasanya ada kuota ya. Dan kembalikan buku baru dilakukan jika ada pinjam buku. Ya, di sini Mama juga berarti include cek denda. Oke. Laporan dan bayar denda. Ya. Jadi bisa dipahami ya, kira-kira bentuknya seperti apa. Nah, karena kemarin sudah bikin use case, Ibu minta tolong untuk use case yang kemarin dibuat itu dimasukkan apa atau ditambahkan terkait dengan extend dan include. Bisa ya? Bu, jadinya itu kan Ibu bilang kan usage-nya tuh wajib pakai kalimat me atau enggak wajib kan bilang pakai meminjam atau apa. Ya, sebaiknya menggunakan kata kerja transitif. Menggunakan kata me supaya jelas. Kalau memang di sini dalam artian kan input itu termasuk kata kerja juga. Kemudian pinjam juga kata kerja. Kenapa Ibu bahasanya gini? Kenapa Ibu menyarankan pakai kata me supaya bisa menjelaskan bahwa itu benar-benar kata kerja. Ada soalnya beberapa hal dia ketika Anda tidak menggunakan kata me, dia tidak akan menjelaskan bahwa itu kata kerja, tetapi kata benda. Jadi wajib, kenapa Ibu harus bilangkan wajib? Jadi bentukannya supaya jangan tersesat gitu loh. Jangan tersesat menginput atau mengisi mengisi isian case-nya tapi menggunakan kata tanpa me. Jadi nanti takutnya malah menjadi apa bahasanya salah penulisan ya. Ada pertanyaan lagi? Atau sudah jelas belum? Udah. Udah. Berarti ditambahin lagi ya. Ini kan udah kelihatan nih. Ada latihan 1 di mana saya udah naruh melihat barang, daftar login dan lain sebagainya. Di mana di sini ada extend, di sini ada include, tinggal ditambahin aja. Mana yang tanda panah yang dianggap kurang. Ini udah ada tambahan, tapi minta tolong untuk ditambahi lagi sama yang kemarin. Sama yang sudah Anda buat. Oke. Jadinya ini cuma pembelian sama penjualan doang, Bu ya? Ya, pembelian sama penjualan. Ternyata untuk yang scan sama input sama include tuh dia disatuin atau buat lagi? Disatukan. Gimana? Oke. Udah paham ya berarti ya? Kita lanjut ke materi selanjutnya atau minggu depan aja nih? Soalnya cuma 4 masuk, Bu. Apanya? Cuma 4 masuk Cuma jadi include. Padahal ketika kita login, gini ya, coba lihat di layar kelihatan, masih kelihatan ya? Ketika saya itu login sebagai penjual, di mana ketika saya bisa login, maka saya akan bisa melakukan input data barang, ya kan? Atau misalkan input data barang, terus melihat barang, atau mengkonfirmasi pesanan, mengkonfirmasi pembayaran. Ini masih bisa ditambah sebenarnya ya. Oke, itu login. Jika dia yang login, pengunjung yang login, atau misalkan pengunjung nggak bisa login ya, tapi pengunjung harus daftar dulu. Bisa login, berarti dia nanti include ke sini. Terus kalau pembeli yang daftar, pembeli yang melakukan login, di mana pembeli bisa melihat barang, ya kan? Melihat barang kan tidak perlu login, tapi pilih barang, ya, di mana dia mau pesan itu harus login. Bayar harus login, ya kan? Terus kemudian dia logout juga harus login kan, gitu ya bahasanya ya, dan lain-lain sebagainya. Paham nggak sampai sini? Berarti kan tadi dia berhubungan dengan include. Nah, sekarang tinggal dicari nih extend-nya. Nah, extend ini juga bisa berhubungan dengan kaitannya terkait dengan bisa berhubungan dengan apa ya namanya ya? Kayak kita login ya, login. Dia bisa extend ke atas. Extend-nya adalah apa namanya? Login ditolak. Itu extend-nya. Ada alternatif ketika ada kemungkinan masalah atau kondisi yang berbeda.
ya. Ketika misalkan kita pilih barang, ini kan bisa extend untuk cek stok. Di mana nanti dia bisa extend lagi. Barang habis. Paham ya maksudnya ya? Ya, bang habis ya. Oke, barang habis, extend kembali. Maksudnya extend ada pilihan-pilihan atau kondisional tertentu di mana kondisional yang diharapkan itu tidak terjadi. Jadi ada perpanjangannya lah bahasanya. Oke? Ya, Bu. Oke. Ini tugasnya satu dulu deh, satu dulu. Sebenarnya Ibu mau menyampaikan juga nih ada materi baru, tapi minggu depan aja ya, karena minta tolong, karena materinya lumayan banyak yang ini. Saya dan saya minta untuk mahasiswa besok itu, kalaupun kita harus online, minta tolong semuanya harus muncul, karena takutnya ketika tidak bisa nanya sama Ibu atau kita tidak bisa ketemu offline, takutnya nanti nggak ngerti. Untuk apa namanya? Untuk UAS kita gunakan DFD sebagai apa namanya? Sebagai case project-nya. Oke. Kalau sampai nggak bisa DFD berarti nggak bisa ngerjain UAS. Ini DFD itu data flow diagram. data flow diagram. Ini dulu deh, use case dulu deh, fokusnya ya. Bisa, Bu. Minggu ini fokusnya use case diagram. Yang belum melakukan perbaikan-perbaikan yang diminta juga tolong selesaikan, karena saya lihat ternyata mahasiswa untuk sore belum sama sekali melakukan perbaikan untuk UTS-nya. Terserah sih, kalau mau perbaikan silakan, kalau nggak mau ya juga nggak apa-apa. Oke, karena minggu ini saya sudah harus ngumpulin ngumpulin nilai UTS. Minggu depan kita harus bahas ini karena ini yang terakhir. Diagram akhir yang paling akhir, kita cuma 3 diagram ya, kan 4 diagram sebenarnya, bukan 4 bentuk diagramnya, karena ada flowchart system, flowchart dokumen, use case diagram, sama data flow diagram ya. Jadi tolong diselesaikan. Kalau sampai telat atau bukan dalam artian kalau sampai kelewat, ini sayang banget, mahasiswanya nanti nggak bisa melanjutkan kegiatannya. Oke? Wow, panjangnya. Banyak nggak? Banyak sih. Tapi ini kebanyakan kayak saya biasanya kalau bikin slide kan ini ya, apa namanya? Banyak slide-nya tapi sebentar sebenarnya ya. Untuk tulisannya tidak terlalu kita perhatikan sebenarnya. Oke, ada yang mau ditanyain soal tugas? Tugasnya jadinya itu aja, Bu. Mau ditambahin? Yang enggak ada sebenarnya. Boleh. Ini aja ya, ini dulu. Sebenarnya Ibu mau nambah. Karena sebenarnya minggu ini Ibu harapin sudah lewat data flow diagram. Kenalan aja kalau kalau udah ngerjain tugas, mau baca-baca juga boleh, nggak apa-apa. Baca dulu aja untuk data flow diagram. Minggu depan kita langsung masuk data flow diagramnya, bahasanya nggak kenalan-kenalan pelan-pelan, tapi langsung masuk, langsung dalam artian langsung kenalan, langsung bikin, dan langsung siap-siap. Karena kalau untuk yang reguler pagi, mereka hari ini sudah data flow, berarti saya juga sebenarnya udah harus kejar-kejaran, kasihan yang sore. Saya mohon maaf ya, minggu lalu tidak bisa. Atau mungkin nanti saya bisa bikinkan video mungkin ya gitu ya, untuk data flow diagram, supaya nanti ketika kita ketemu, saya hanya menjelaskan sedikit atau di apa ya bahasanya, tinggal menjawab pertanyaan Anda yang masih bingung-bingungnya apa. Oke? Ya, Bu, baik, Bu. Oke. Ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada? Ya udah kita selesai. Jadi sama kan, Bu ya, tugasnya ditumpulkan semua, Bu ya? Apa? Itu? Soalnya tugas yang habis UTS nih, yang kayak USS, yang buat include sama NSS sama yang lain itu dibuat TC sebelum UAS ya, tugasnya harus ditumpulkan, Bu ya? Iya, sebelum UAS. Oh iya, mungkin saya bisa share ya. Mau di-share nilai? Boleh, Bu. Boleh, nggak apa-apa namanya kelihatan ya? Iya, Ibu, nggak apa-apa. Iya, Bu, nggak apa-apa. Kelihatan di layar nggak? Belum kan? Belum, Bu. Belum. Data flow diagram. Data flow diagram. DFD. Bu, maaf sebelumnya kan yang di e-learning itu kan baru yang latihan 1 aja kan tugasnya. Terus untuk yang extend sama include itu yang mana, Bu, Nanti tugasnya? saya tambahkan. Udah dia muncul, Yana udah muncul dia.
Setahu saya sih minggu lalu sebenarnya kan kita harusnya ketemu ya. Itu udah saya tambahin sebenarnya. Cuman saya lupa nih ada apa enggak. Coba dicek dulu ya, minta tolong. Ada enggak? Ada dia, Bu. Oh ya udah berarti ada Kayak ya. Tapi jadi waktunya habis kayaknya katanya, saya Bu. salah masukin deh kayaknya, Bu. Masukin apa tuh? Saya yang use case diagramnya saya kumpulin di sana dia, Bu. Oh nggak apa-apa, dimasukin ke tempat seharusnya sih. Cuman bentuknya Oh, gini, apa namanya? Kayaknya 3 kali bisa diedit sih sebenarnya itu. Ya, jadi iya, Bu. pastikan Iya. yang masuk jangan yang salah ya. Berarti yang use case diagram itu yang di atasnya berarti Bu ya tempat masukinnya itu. Yang pertama. Iya. Oh, nggih, Bu. Kelihatannya semuanya ya. Udah. Dah. Saya mohon maaf itu namanya saya hilangin dulu. Udah dilihat nilainya berapa? Yang nggak pernah ngerjain tugas sama yang nggak pernah masuk ini kelihatan ya. Perbaikan presentasi ini berarti ini siapa ini? Kosong terus. Tapi datang UTS. Ada kan yang seperti itu? Ada. Ada, Bu. Nilainya nggak bisa gede. Pasti merah. Mungkin bisa nanti di foto atau di share ke teman-temannya di grup bahwa yang terjadi dinilai ini seperti ini. Bisa diperbaiki nggak? Saya kurang tahu ya kalau bisa diperbaiki untuk UTS-nya apa enggak. Sebenarnya sih kalau untuk saya nanti kalau memang mau diperbaiki bisa aja, cuman kemungkinan bagusnya kecil. Bahasanya kan nilai paling tinggi 70 ya untuk 100%-nya. Jadi karena dia terlambat. Nanti bisa lewat email dan lain sebagainya jika ada usahanya. Kalau tidak, nggak apa-apa juga. Oke? Gimana nilainya? Nggak parah-parah banget kan sebenarnya ya? Karena misalnya kalau yang ini karena dua kali tidak masuk, sedangkan di sini kelihatan ya bobot masing-masingnya kan? Bobot masing-masing menjadi 150, berarti ini dibagi ini baru dikali dengan nilai. Ya, ditambah keseluruhan berarti sekian. Oke, jadi per masing-masing tugas ada bobotnya sendiri. Jadi ingat, sudah saya sampaikan di awal bahwa seluruh tugas itu akan menentukan nilai Anda berapa. Jadi tidak hanya datang UTS saja atau UAS saja ya, atau tidak datang tetapi bahasanya apa ya? Tidak pernah datang tetapi tiba-tiba muncul ada ya, nanti itu dibahas juga di absensi juga mungkin nanti saya masukkan belum di UTS-nya. UTS hanya hitungannya hanya 30%, UAS-nya 40% dan tugasnya 30%. Jadi efeknya lumayan gede ya. Untuk tugas nanti diakumulasi dari keseluruhan tugas. Berapa tugas yang pernah kalian kerjakan, berapa besaran angkanya keseluruhan ya. Jadi insya Allah tugas nggak akan jelek ketika Anda ngerjain nilai nggak akan jelek ketika Anda ngerjain tugas. Ada yang mau disampaikan nggak? Ada yang mau ditanya? Kalau upah absen misalnya, Bu, di learning gimana, Bu? Absen aja, nggak apa-apa sekarang. Ada nggak absennya? Ada sih, Bu, yang pertama tuh. Tapi untuk hari ini ada kan ya? Ada dia, Bu. Yang tapi yang atas ya, Bu. Oh iya, yang paling atas ya, karena biar saya bisa rekap sekaligus. Ada lagi? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Gimana yang lain? Bu. Ya. Misalkan kalau kita nggak pernah absen di e-learning, tapi kita sering datang, itu gimana ya, Bu? Ya kan kelihatan juga. Kan sebenarnya yang di e-learning hanya e-learningnya aja. Nanti e-learning itu saya isi dengan cantengan dari saya, contreng dari saya. Kalau di kelas kan jelas kan ada tanda tangannya kan. Saya juga masih pegang ini absennya, masih di saya. Minggu depan kita isi absennya ya. Berarti itu, Bu, yang tadi tugas. Itu jadi satu pengumpulannya atau beda? Beda. Yang include sama extend digabung dalam satu dalam satu diagram di satu tempat. Tapi lanjutan dari tugas yang kemarin kan? Dari yang kemarin di tempat yang sama, masih di use case. Iya, tapi pengumpulannya beda-beda gitu. Iya, pengumpulannya beda-beda. Kan kayaknya saya udah taruh ya, extend include sendiri, tugas perbaikan flowchart sendiri.
Seingat saya sudah masukin. Atau mungkin saya salah nih. Tolong dijelasin, tolong diingetin nanti sama mahasiswa kalau memang saya belum masukin ya. Udah Bu, tapi bacanya waktunya tanggal merah Oh, tuh waktunya asis sudah banget katanya. habis. Oke, nanti Iya, saya perbaiki. katanya. Yang sore ya. Ntar saya perbaiki dulu sekarang deh. Tugas, analisis, dan desain. Extend dan include saya perbaiki ya. Bu, tugas-tugas tuh berarti sebelum UAS dikumpulin Bu ya? Dan Ya, tentukan sebelum harinya. enggak. Tapi sebaiknya segera ya. Jangan ditunda-tunda Iya. terus karena takutnya nanti jadi bumerang ketika Anda mau UAS teteran. Oke, sudah saya perbaiki ya. Untuk extend dan include-nya saya perpanjang jadi tanggal 22. Sampai 22 dulu ya. Kalau misalnya berarti lebih dari 22 udah dianggapnya kelebihan waktu ya. Untuk data flow diagram saya buka ya high topik-nya. Iya, Bu. Oke. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, bolehlah kita kembali ke kegiatan kembali masing-masing. Tapi sore kalian tetap masuk ke kampus kan? Iya, Bu. Kalau ada jadwal yang offline kita ke kampus, Bu. Iya Bu, ada upload kampus. Berarti kerjaannya tambah lagi ya. Udah online sama saya, terus kemudian offline lagi. Ujian Kalau hari ini online, Bu. online, Bu. Ini online dua-duanya. doang Bu. Oh, saya doang. Enggak, ada Dev. Pak Devo online dia. Oh, online Kebetulan juga. Oke, nggak apa-apa. Oke deh, mungkin sekian dari saya. Terima kasih sudah sudah berpartisipasi. Minta tolong minggu depan untuk partisipasinya lebih aktif kembali ya mahasiswa. Jangan cuma 5 karena ada 10 mahasiswa supaya bisa nilainya bagus-bagus semua ya. Supaya juga tidak bingung mau bikin seperti apa ya. Saya akhiri hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Saya silakan live ya.